Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Nurfadila dengan NIM 20011100114 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran dengan metode active debate. Nah, sebelum saya menjelaskan strategi pembelajaran dengan metode active debate, apa sih tugas utama dari seorang guru? Tugas utama dari seorang guru adalah membelajarkan siswa, yang mana mengkondisikan siswa agar belajar aktif sehingga potensi dirinya yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dapat berkembang dengan maksimal. Nah, adapun strategi pembelajaran adalah membelajarkan siswa dengan cara yang menarik dengan berbagai variasinya sehingga siswa terhindar dari rasa bosan dan terciptalah suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan alhasil pembelajaran menjadi sesuatu yang mengesankan bagi siswa. Adapun pengertian dari strategi pembelajaran dengan active debate merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang digunakan guru untuk mengaktifkan peserta didik sehingga diharapkan peserta didik mendapat pengalaman belajar yang berkesan atau permanen. Nah, kegiatan pembelajaran aktif dibimbing oleh guru sebagai perencana dan fasilitator yang menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan pengarahan selama proses debat pembelajaran seperti ini. Dan akan didapatkan simpulan yang benar dan sesuai dengan kehendak dari guru. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran dengan metode active debate diantaranya yaitu 1. Kembangkan sebuah pernyataan yang kontroversial yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, bagi kelas ke dalam dua tim, yaitu satu kelompok yang berperan sebagai pendukung atau kelompok yang pro dan kelompok lain menjadi penentang atau kontra. Lalu yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk mengembangkan argumen yang mendukung masing-masing posisi atau menyiapkan daftar argumen yang dapat mereka diskusikan dan seleksi. Lalu yang keempat, mulailah debat dengan masing-masing kelompok yang pro dan kontra mempresentasikan pandangan mereka serta argumen-argumen pendukung. Dan yang terakhir, pada saat yang tepat akhiri debat, tidak perlu menentukan kelompok mana yang menang. Dan terakhir, mintalah siswa untuk mengidentifikasi argumen yang paling baik menurut mereka. Nah, selanjutnya kelebihan metode active debate antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat digunakan untuk mempertajam hasil, yang mana siswa dapat mengembangkan pemikirannya yang diutarakan dengan pendapatnya. Lalu yang kedua, dapat menyajikan kedua segi permasalahan. Siswa dituntut untuk aktif mengkritisi permasalahan yang menjadi topik debat. Lalu yang ketiga, dapat membangkitkan analisis dari kelompok. Yang keempat, untuk menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Yang kelima, dapat membangkitkan daya tarik, serta yang keenam mempertahankan daya tarik, dan yang ketujuh dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Adapun kelemahan metode dari active debate antara lain 1. Keinginan untuk menang mungkin terlalu besar karena pada dasarnya siswa dimiliki daya saing yang tinggi sehingga harapan untuk menang sangat besar. Lalu yang kedua, mungkin anggota mendapat kesan yang salah tentang orang yang didebatkan. Dan yang ketiga, membatasi partisipasi kelompok kecuali diikuti diskusi. Dan yang keempat, terlalu banyak emosi yang terlibat dan memerlukan banyak persiapan. Oleh sebab itu, tugas guru di sini sangat penting, yakni sebagai penengah antar kelompok pro dan kontra. Strategi pembelajaran dengan metode active debate ini apabila diajarkan di sekolah dasar sesuai apa tidak? Menurut saya sesuai. Karena dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian, dalam pembelajaran juga harus mempunyai maksud dan tujuan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran active debate merupakan strategi pembelajaran yang membantu siswa untuk menyalurkan ide, gagasan, dan pendapatnya. Atau dengan kata lain dapat diajarkan di SD,
terutama pada kelas tinggi. Karena apa? Karena pada kelas tinggi, siswa sudah mampu berpikir secara nalar, logis, reflektif, serta berdaya saing tinggi. Dalam model pembelajaran aktif debat, siswa diharapkan berani, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, pada metode aktif debat, siswa dituntut untuk menghargai pendapat orang lain apabila dia tidak sependapat dengan temannya. Di dunia pendidikan, debat menjadi strategi berharga untuk meningkatkan pemikiran dan perundangan, terutama jika anak didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat yang pada dasarnya bertentangan dengan diri mereka sendiri. Demikian presentasi tentang strategi pembelajaran metode aktif debat. Semoga bermanfaat dan sebelumnya izinkanlah saya menyimpulkannya. Adapun kesimpulan dari strategi pembelajaran dengan metode aktif debat, yaitu strategi pembelajaran aktif debat merupakan model pembelajaran kooperatif tipe aktif debat yang mana dapat menumbuhkan peran siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Hal ini jelas memberikan dampak positif dalam proses pelajaran karena siswa bisa aktif mencari pemecahan masalah dari materi yang diperdebatkan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.